Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini Pak Sigit ingin menyampaikan sebuah tutorial tentang membuat sebuah situs menggunakan HP Android. Karena Pak Sigit lihat anak-anak ini kebanyakan menggunakan HP. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan HP saja agar anak-anak mudah dan juga bisa dipraktekkan di rumah. Untuk pembelajaran ini dikhususkan untuk kelas 9, yaitu materi produksi dan diseminasi konten digital yang beretika. Nah, langsung saja Pak Si mulai ya. Anak-anak silahkan buka HP-nya, kemudian silahkan buka browsernya masing-masing. Di sini Pak Si menggunakan sebuah Chrome ya. Akan dibuka, kemudian silahkan ketikkan Google Site. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita akan membuat situs ya menggunakan Google Site untuk diseminasi konten digital yang kita akan buat. Silahkan diketikkan pada mesin pencarian ya Google Sites, kemudian diklik saja. Nah, silahkan diklik yang ini, yang atas yang tulisannya Google Sites. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Anak-anak tenang saja, ini bisa kita atasi. Yaitu cukup kalian diklik pada bagian pojok pada titik 3 itu, silahkan diklik, kemudian silahkan centang pada situs desktop. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini sudah terbuka Google Site-nya. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama ada blank site, itu kalau kita ingin membuat dari nol. Kemudian ada juga yang event. Nah, kemudian ada project dan juga family update. Nah, anak-anak boleh menggunakan mana saja. Ya, Pak Si akan mencontohkan kita akan membuat sebuah situs menggunakan yang template project. Anak-anak juga bisa mencoba dengan template-template yang lain, boleh saja, silahkan dieksplor sendiri-sendiri, tapi saya di sini akan mencontohkan yang project saja ya. Oke, kita pilih saja, langsung kita klik, kemudian kita tunggu sebentar. Ya, tampilan yang sudah kita pilih tadi, kita menggunakan template project, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita bisa mengcustomize ya tampilan yang ada di template ini sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, di sebelah kiri itu ada menu insert, itu ada menu page dan juga ada themes. Nah, tapi sebelumnya kita akan mengcustomize dulu yang halaman depan atau halaman beranda ini ya. Ya, di pojok kiri itu ada tulisannya project, ini bisa kalian ganti, tinggal diklik saja, diganti dengan misalnya kelompok kalian misalnya ya. Kelompok Hasanuddin misalnya di P5 misalnya seperti itu. Kemudian di project name ini bisa kita beri nama projectnya atau nama mata pelajarannya juga boleh, karena Google Site ini bukan hanya untuk P5 atau untuk informatika saja. Ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran jika mata pelajaran tersebut meminta setiap karya dibuat dalam bentuk digital. Nah, ini menggunakan Google Sites ini sangat membantu anak-anak seperti itu. Misalnya P5 rekayasa teknologi ya. Nah, di samping itu ada logo yang seperti logo daun, itu bisa kita ganti. Misalnya anak-anak buat logo itu menggunakan Canva, dan ini dirasa kurang bagus gitu, itu bisa kita ganti seperti itu. Nah, kemudian itu tinggal klik saja edit logo. Itu tentu misalnya di HP anak-anak sudah download, nah itu bisa kita ganti seperti itu. Kemudian ke bawah ya, ini ada yang di cover, itu silahkan diganti sesuai dengan nama projectnya. Kita buat sama saja, P5 rekayasa dan teknologi. Nah, di bawahnya itu kan ada sebenarnya itu deskripsi ya, tapi kita bisa juga beri nama kelompoknya saja biar lebih mudah. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk mengganti tampilan depan dulu. Nah, kemudian kalau anak-anak perhatikan itu ada
garis 3 ya, dari atas ke bawah di pojok kiri. Nah, itu adalah page. Nah, itu kalau kita klik, nah dia akan muncul home, history, theme, dan FAQ. Itu adalah template bawaannya. Tapi apakah kita bisa mengganti halamannya itu? Ya, tentu bisa ya. Kita akan mengganti nama-nama halaman sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, itu cara menggantinya bagaimana, Pak? Nah, silahkan geser ke kanan. Di situ ada menu insert, ada page, ada themes. Nah, kita akan ganti nama-nama menunya itu di bagian page. Silahkan diklik page. Bagi yang kesulitan, silahkan di zoom layarnya biar lebih mudah ya, dengan cara dicubit ya. Dicubit menggunakan 2 jari seperti itu. Yang history ini kita akan ganti jadi gambaran P5 misalnya seperti itu, atau bisa diganti dengan halaman-halaman sesuai keinginan kalian. Misalnya ada anggota kelompok, kemudian biodata dan lain sebagainya, boleh saja. Tetapi di sini karena saya mencontohkan menggunakan project atau P5 ya, kita ikuti saja dulu dari contoh yang Pak Sigit buat, misalnya seperti itu ya. Yang story ini kita akan ganti nama halamannya. Nah, itu silakan diklik di titik 3, kemudian dipilih yang properties. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Ini bisa kita ganti misalnya gambaran P5. Kemudian klik down. Nah, kita lihat. Nah, di sini dia sudah ada halaman gambaran P5. Kemudian Pak, kalau misalnya saya nggak ingin ada FAQ-nya bagaimana? Nah, itu caranya sama. Silahkan diklik dulu, kemudian klik titik 3, pilih yang delete ya, di delete. Nah, dia akan hilang di menu. Pak, kalau saya inginnya itu dibuat sub halaman. Jadi misalnya ada gambaran P5, itu nanti ada pengantar, ada P5 PKS teknologi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, itu bisa juga. Misalnya kita klik saja di gambaran P5, kita ingin menambahkan sub halaman ya. Itu bisa kita klik titik 3 lagi, kemudian add sub page atau tambahkan sub halaman. Nah, misalnya di kegiatan pertama itu ada pengantar. Ya, kita buat saja pengantar misalnya seperti itu, kemudian klik down. Nah, kita kembali ke sebelah kanan. Nah, kalau kita ingin menambahkan sub halaman lagi, itu bisa dilakukan kembali di gambaran P5, kemudian titik 3 lagi add sub page ya, kemudian misalnya teknologi tepat guna misalnya seperti itu. Kemudian klik down. Nah, dia ada halaman di gambaran P5 sebagai sub halaman. Nah, Pak, tapi saya ingin di teknologi tepat guna itu punya sub page lagi, bisa ya. Ya, caranya bagaimana? Sama, silahkan diklik yang teknologi tepat guna, kemudian diklik pada titik 3. Nah, ini add sub page sama ya. Misalnya teknologi pertanian. Nah, dia akan berada di bawahnya teknologi tepat guna. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke halaman depan ya. Silahkan diklik yang home. Nah, dia akan kembali ke home seperti ini. Nah, kurang lebih tampilan home akan seperti ini. Ini adalah tampilan bawaan. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan sesuatu, apakah bisa? Tentu bisa ya. Tentu bisa. Bagaimana caranya, Pak? Nah, kita bisa ke menu insert yang ada di sebelah kanan. Nah, di sana itu banyak sekali menu-menu ya. Kita bisa menambahkan teks atau gambar atau link atau Google Drive yang kita punya. Kemudian banyak sekali ya, misalnya video YouTube. Nah, seperti itu bisa. Nah, kita akan contohkan ini. Nah, contohkan secara sederhana cara mengeditnya. Ya, cara mengeditnya sangat mudah sekali. Misalnya di sini ada mission of the project. Misalnya kita menggunakan template ini saja ya. Ini misi dalam project ini ya, kita tetap
buat tetapi dengan hal lain, misalnya P5 rekayasa dan teknologi. Nah, deskripsinya apa kita isi ya, ini kita hapus, kemudian kita isi konten sesuai yang kita inginkan. Anak-anak juga bisa membuat misalnya tips kesehatan, tips belajar, dan lain sebagainya. Seperti itu, ini bisa diisi dengan deskripsi projectnya. Ini P5 rekayasa teknologi itu intinya apa gitu. Ini bisa diteruskan lagi. Nah, kemudian ini di sini, nah di P5 rekayasa dan teknologi itu tentu bukan dilakukan hanya dalam 1 minggu saja. Nah, di bawah ini bisa diberi ringkasan-ringkasan per minggu itu kira-kira P5-nya ngapain aja sih, kemudian apa materi-materinya. Itu bisa kita buat di sini, dan juga kita bisa tampilkan produk-produk yang sudah kita buat. Ya, misalnya di sini ada yang effort 1, ini kita bisa ganti, misalnya di effort 1 ini kita ganti dengan pengantar. Nah, di bawahnya yang a description of an effort and why it matters, itu anak-anak bisa ganti dengan deskripsi singkatnya saja atau ringkasan-ringkasannya saja. Misalnya pada pengantar ini dijelaskan tentang pentingnya rekayasa teknologi, kemudian mungkin bijak dalam menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah, ini yang foto ini kita bisa klik, kemudian kita bisa ganti ya, bisa ganti dengan klik saja di bagian fotonya, kemudian di titik 3 itu, nah kita geser sedikit, replace image ya. Itu ada 2 pilihan. Itu yang pertama upload itu kita sudah punya foto-foto di HP kita, atau select ya, atau kalau select itu kita ngambil foto itu dari internet, misalnya dari Google Drive dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, begitu juga yang ada di sampingnya, itu tinggal klik saja, kemudian diganti dengan sesuai dengan yang dikehendaki. Misalnya di effort 3 ini saya mau ganti ya, mau ganti dengan misalnya teknologi terbarukan. Nah, misalnya teknologi terbarukan. Nah, Pak, itu kan belum ada fotonya, Pak. Itu bagaimana kalau kita mau menambahkan? Silahkan diklik saja. Nah, ini juga ada 2 pilihan. Ini diupload atau dipilih. Ya, kalau diupload sekali lagi, itu nanti anak-anak mengupload foto yang sudah dimiliki di HP masing-masing atau di komputer masing-masing. Tapi kalau select image, ini nanti anak-anak akan memilih dari Google Drive atau Google Image dan lain sebagainya yang ada di internet, seperti itu. Nah, Pak, ini saya nggak mau ada question. Ini mau saya hapus aja. Ini juga bisa. Saya nggak mau ada ini, Pak. Ini bisa klik saja di ini, kemudian dihapus saja di bagian ini ya. Nah, dia akan hilang. Begitu juga yang ini ya. Ini dihapus saja bisa. Ya, take action saya nggak mau, Pak, hapus. Bisa ya. Ya, ini dihapus juga bisa. Intinya tinggal klik-klik saja, ini dihapus bisa. Ya, seperti itu. Nah, di bagian bawah itu ada email, ada address, ada phone number. Itu adalah bagian namanya footer. Nah, biasanya di bagian footer itu disertakan informasi kontak, misalnya email, kemudian alamat, kemudian nomor HP kalian. Nah, di sini misalnya kalian mau kasih email ya. Ini silahkan diklik, kemudian ada tulisannya edit footer, itu silahkan diklik dan kita langsung bisa diedit secara manual saja. Untuk address itu bisa silahkan diisi alamat SMP, misalnya SMP Negeri Matengaran saja itu boleh. Kemudian nomor WA-nya atau nomor teleponnya bisa diberi nama ketua kelompoknya, seperti itu. Nah, itu cara merubahnya. Kemudian kalau kita mau menambahkan sesuatu, Pak, memangnya bisa ya. Di sebelah kanan itu kan ada banyak sekali pilihan ya. Ada button, ada divider, ada spacer, ada social link dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu bisa menaruh segala sesuatunya ada di sini, seperti itu. Ya, ini halaman depannya ya. Ini baru halaman home atau halaman beranda. Tadi
perlu diingat, kita tadi sudah membuat banyak sekali halaman. Nah, dalam sebuah situs itu tentu tidak hanya ada satu halaman saja. Nah, kita tadi kan sudah membuat beberapa atau banyak halaman. Itu bisa kita lihat di bagian kiri, ya, di bagian kiri di garis 3, ya, silahkan dilihat. Nah, di situ udah ada banyak sekali menu-menu yang sudah kita buat. Di home itu halaman depan, ya, ini sedang kita edit ini. Kemudian ada gambaran P5, ada pengantar, ada teknologi tepat guna, ada teknologi pertanian. Misalnya kita mau edit yang pengantar, silahkan diklik saja yang pengantar, ya. Di pengantar ini masih kosongan, ya, masih blank. Nah, itu kita perlu mengisi dengan konten-konten yang kita kehendaki, ya. Misalnya kita mau beri judulnya dulu atau title-nya dulu, ya, silahkan diklik text box. Kemudian silahkan ketikkan pengantar. Nah, ini bisa disesuaikan dengan masing-masing sub halaman atau halamannya. Nah, di normal text kita bisa ganti dengan yang jenis title. Ini biar ukurannya besar dan dia sebagai judul atau title-nya. Pak, saya nggak mau, Pak, ini ukurannya kurang besar. Ini bisa kita ubah ukurannya, ya. Kita blok saja. Nah, kita blok, kemudian kalau sudah kita blok, kita ganti ukurannya. Ini 34 kita naikkan saja, misalnya kita mau jadikan misalnya kita buat 60. Wah, dia besar sekali, ya. Nah, kemudian kita akan ganti jenis hurufnya. Ya, ini kalau pakai HP memang sedikit kesulitan, ya, anak-anak. Ini kalau pakai HP sedikit kesulitan. Kemudian kita ganti yang jenis, nah, itu diklik yang bagian itu, kita ganti dengan yang jenis misalnya lobster. Nah, dia akan berubah menjadi cantik seperti ini. Ini yang pengantar. Pak, saya ingin menambahkan deskripsinya dulu, ya, silahkan diklik text box lagi. Nah, ini silahkan diketik apa yang mau perlu ditulis, ya, silahkan diketik. Kemudian saya mau menambahkan gambar, Pak, ini bisa klik image. Nah, itu juga ada dua pilihan, yang pertama adalah upload, yang kedua adalah select. Jadi kalau misalnya setelah ada deskripsi singkat dari sebuah tag, kalian tambahkan gambar atau image, itu biar lebih menarik, seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu cara mengeditnya. Jadi anak-anak saya harapkan bisa explore dulu. Nanti jika ada kendala bisa ditanyakan ke Pak Si. Ya, seperti itu, bisa melalui WA atau ketika bertemu langsung. Tapi harapan saya anak-anak bisa mencobanya di rumah terlebih dahulu. Nah, ini ada kelebihannya kalau kita membuat konten atau sebuah situs menggunakan Google Sites. Kelebihannya apa, Pak? Karena ini bawaan Google. Misalkan dalam satu kelompok itu ada 4 orang, itu kita bisa kolaborasi, ya, mengerjakan secara kelompok, secara online itu bersama-sama bisa. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ya, caranya sangat mudah, ya. Bisa dilihat di bagian atas yang ada tanda orang dan plus, itu silahkan diklik, ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian kalian minta saja email masing-masing anggota kelompok, kemudian ditambahkan. Misalnya ini saya mau menambahkan Pak Sigit sendiri, ya. Misalnya diketik Sigit Prastio bla 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 bla. Saya klik ini. Nah, perlu diingat di bagian samping kanan itu adalah perannya. Silahkan dipilih yang editor, jangan viewer saja. Kalau editor, teman kita itu bisa mengedit secara bersama-sama. Nah, misalnya diberikan message atau pesan, misalnya tolong bantu edit halaman pengantar. Nah, jangan lupa klik centang pada bagian notify people. Ini kenapa kok harus dicentang? Itu biar teman kita, walaupun kita bisa menyampaikan melalui WA, teman kita tahu bahwa kita meminta dia untuk berkolaborasi mengerjakan situs ini bersama-sama. Seperti itu. Kemudian klik send.
Nah, kalau sudah, nanti teman kita akan mendapatkan notifikasi bahwa satu teman lain itu meminta kita untuk berkolaborasi mengerjakan bersama-sama. Nah, kurang lebih nanti notifikasinya seperti ini. Nah ini kelihatan ya, ini kelompok Hasanuddin dari Sigit Prastio Hasana 104, itu email saya yang tadi. Yang ini email saya yang satunya yang saya tambahkan. Ini ada pesannya ya, tolong bantu edit halaman pengantar. Nah itu bisa langsung diklik, kemudian nanti bisa langsung mengedit bersama-sama atau berkolaborasi atau mengerjakan bersama-sama. Jadi keuntungannya menggunakan Google Sheet ini, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi satu orang bisa mengerjakan satu halaman, atau yang satu menambahkan foto tugasnya, yang lainnya menambahkan teks dan lain sebagainya, atau menambahkan video. Seperti itu. Kemudian kalau situsnya sudah jadi, Pak, kami sudah mantap nih, sudah oke. Kalau misalnya konten yang kita buat sudah oke, sudah mantap, pengen kita publikasikan atau kita kumpulkan ke guru masing-masing, misalnya seperti itu, kita harus publish dulu. Kita harus publikasikan, kita harus diseminasikan dulu konten-konten yang sudah kita buat. Caranya bagaimana, Pak? Ya, silahkan dilihat di pojok kanan, itu ada tombol biru bernama publish, itu silahkan diklik. Nah, nanti kalian akan diminta mengisi alamat web yang kalian inginkan. Misalnya kita kasih kelompok Hasanuddin saja. Kelompok Hasanuddin Gripata. Nah, kalau sudah centang biru pada bagian kanan itu sudah oke ya. Karena kadang kita ketika membuat nama sebuah situs itu sudah dipakai orang lain, misalnya punya Pak Sigit kan sudah ada ya, Pak Sigit gitu, itu sudah dipakai, itu sudah tidak bisa. Jadi kalian harus mencari nama-nama yang unik dan belum dipakai orang lain. Bisa diberi nama kelompok kalian, atau misalnya diberi pembeda, misalnya Hasanuddin 2000 Gripata dan lain sebagainya. Kalau sudah silahkan di publish seperti itu. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah, situs yang kita buat kita bisa lihat di klik view ya, di klik view. Nah, sebentar, ini kita bisa lihat situs yang sudah kita buat tadi. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, nanti kalian silahkan berkreasi dengan idenya masing-masing untuk membuat situs seperti itu ya. Seperti itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Sigit. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.